Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Bagi teman-teman yang menggunakan aplikasi rapor kurikulum Merdeka dari aplikasi yang saya kembangkan ini, mungkin perlu penjelasan atau tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Sebetulnya aplikasi ini memang saya buat untuk kebutuhan pribadi saya dan juga di sekolah saya untuk mempermudah teman-teman guru dalam mengisi rapor untuk kurikulum Merdeka. Pertama kali yang harus kita isi, kita mulai dari profil. Di sini, profil. Di data profil ini, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, ini harus dilengkapi. NPSN, nama sekolah, dan juga alamatnya, dan nama kepala sekolah, NIP, dan seterusnya. Untuk kelas dan semester di sini, jika kita ngeklik di sini, kemudian ada tanda segitiga. Di segitiga di sini kita tinggal pilih, kalau kelas 1 ya kita pilih kelas 1. Kemudian di semesternya juga kita tinggal pilih di sini. Kemudian untuk fase ini, untuk kelas 1 dan 2 ini fase A, kelas 3, 4 ini fasenya fase B, untuk 5, 6 ini fasenya fase C. Untuk tahun pelajarannya, nama guru kelasnya, NIP-nya, dan seterusnya. Ini mau dilengkapi dan juga tanggal rapor. Setelah ini selesai, baru kita kembali ke menu lagi. Kita input Dapodik. Nah, input siswa. Input data siswa ini di sini tidak usah kita menginput satu persatu siswa. Kita tinggal mengambil dari data Dapodik. Bagaimana cara mengambil data dari Dapodik? Terlebih dahulu, Bapak Ibu minta ke operatornya daftar PD masing-masing sekolah. Biasanya, operator kalau sudah mendownload data dari Dapodik bentuknya seperti ini. Ya. Yang harus kita ambil datanya ya sama persis dari daftar peserta didik di sini. Jadi di Dapodik kita ngambilnya dari sini. Caranya kita ngeklik dari sini, dari angka 1 di sini, ya. Jangan ngambil dari di ini. Kita harus ke angka 1, kita arahkan ke angka 1 pointernya sehingga berbentuk tanda panah seperti ini, kemudian kita tarik ke bawah. Terus ke bawah sampai semuanya terblok. Nah, sampai di sini. Baru kita klik copy atau Ctrl C. Kita pindah lagi ke rapor. Nah, di sini juga kita arahkan di sini. Di daftar peserta didik di sini sehingga berbentuk tanda panah seperti ini juga. Kemudian kita klik paste atau klik kanan paste, ya. Atau klik di sini, kemudian di sini ada paste. Begitu. Kita kembali lagi ke menu. Setelah itu baru kita ke data siswa. Di data siswa ini, jika di sini sudah terpilih kelas 1 ya sudah, ini berarti kelas 1 yang dimasukkan. Kalau kita butuh kelas 2 ya kelas 2. Di sini tinggal pindah-pindah saja. Untuk rapor ini sebenarnya aplikasi rapor ini untuk kelas 1 dan kelas 2 ini sama. Sama. Untuk kelas 5 dan kelas 6 nanti juga sama karena materinya sama persis. Hanya saja tinggal kita merubah TP-nya di sini. Tujuan pembelajarannya. Yang jelas setiap kelas kan berbeda-beda. Kemudian di data siswanya kita juga pindahkan jika kelas 2 tinggal pindahkan ke kelas 2. Gitu. Kita kembali lagi ke menu. Setelah data siswa, kemudian profil siswa. Di profil siswa ini yang perlu kita isi sebenarnya untuk tinggi berat badan ini di kurikulum Merdeka itu sudah
tidak dimasukkan di rapor. Jadi meskipun tidak diisi, tidak pengaruh, tidak apa. Kondisi kesehatan juga tidak dibutuhkan lagi di kurikulum Merdeka. Ini sisa-sisa kurikulum K13 di sini. Kemudian yang penting lagi adalah kehadiran. Nah, di sini di kehadiran S-nya berapa, izinnya berapa, alfanya berapa dalam 1 tahun. Itu. Kemudian setelah kalau kita isi ini, kita kembali ke menu. Setelah profil siswa kita isi, di profil siswa ini juga yang harus kita perhatikan di sini. Nah, di keterangan naik dan tidak naik. Taruh di sini. Jika naik kelas 3, klik kelas 3. Kalau kelas 1 kan naiknya kelas 2. Kita isi dengan angka Romawi. Kelas 3 ya kasih angka 3. 3 Romawi. Kelas 4 juga seperti itu dan seterusnya. Kemudian setelah itu baru ke tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran di sini kita mulai dari agama. Kebetulan di sini untuk kelas 1 sudah saya isi. Pancasila sudah ada, bahasa Indonesia sudah ada, matematika juga sudah ada, seni juga sudah ada, PJOK, bahasa Inggris, bahasa Madura lah. Di bahasa Madura ini masih belum. Di BTK juga belum di sini. Jadi teman-teman guru tinggal menaruh sendiri, ini disesuaikan dengan tujuan pembelajaran bahasa Madura dan juga BTK. Dan dari tujuan pembelajaran yang ada di sini, Bapak Ibu guru semuanya silakan di sini jika masih perlu dirubah, ditambah atau dikurangi silakan, tidak apa-apa. Sesuaikan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu semua. Kita kembali ke setelah isi semua tujuan pembelajarannya di sini, kita kembali mengisi ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler apa yang ada di sekolah Bapak Ibu? Jika ada jika ada pramuka ya kasih pramuka. Jika tidak ada ya tidak usah. Jika ada tahfidz juz amma, kasih tahfidz juz amma. Kalau seumpamanya tidak ada, kita hapus. Kalau ada ekstrakurikuler seperti drum band seumpamanya, kasih drum band. Bagaimana nilainya? Nilainya ini adalah A. Jika bagus ya bagus, jika cukup ya kasih C. Itu aja, A, B, C. A ini bagus, amat baik. B ini bagus, C ini cukup, itu dan seterusnya. Jika B atau A dan sebagainya. Ini untuk kegiatan ekstrakurikuler. Jika tidak ada, boleh ini dihapus. Dan juga nilainya otomatis juga harus dihapus jika tidak ada. Kan nanti lucu juga kalau seumpamanya tidak ada ekstranya tapi kasih ada nilainya, nanti muncul di rapor. Gitu. Kita kembali ke menu lagi. Sekarang input nilai. Bagaimana kita cara menginput nilai? Cara penginputan nilai di sini mungkin yang sedikit unik di aplikasi ini. Mungkin kita tidak menemukan cara menginput nilai seperti di aplikasi ini. Karena seperti yang saya katakan di depan bahwa aplikasi ini sebenarnya untuk konsumsi pribadi saja sebenarnya, tapi karena banyaknya teman-teman yang menginginkan, terpaksa saya berikan dan juga perlu saya membuatkan tutorial. Cara menginput nilai, katakanlah PAI, ini kan TP-nya sudah masuk ya, ada 1 sampai 5 TP yang sudah ada. Ini sampai 10 TP di sini. Kemudian yang kita nilai mulai dari penilaian harian, UTS, kemudian asesmen akhir semesternya, kita input di sini semuanya. Kemudian di TP ini kita input contohnya begini.
anak-anak memiliki nilai asli. Ini kan ada nilai asli. Setelah hasil ujiannya, berapa nilai anak-anak? Ada yang memiliki nilai 90. Ada lagi yang memiliki nilai 60. Ada yang memiliki nilai 50. Ada yang memiliki nilai 20 malah. Ada yang memiliki nilai 10. Ini kan macam-macam anak-anak hasilnya, tidak mungkin bagus semua. Otomatis guru ini kan tentunya punya target. Berapa target minimal yang harus dimasukkan di rapor? Masa anak yang memiliki nilai 10 kita masukkan 10, kan kayaknya gimana gitu. Kalau di kurikulum 13 itu kan ada istilahnya KKM, kriteria ketuntasan minimal. Jadi kita berapa KKM-nya, maka anak yang memiliki nilai terendah itu harus mencapai KKM. Nah, di sini perlunya adanya bantuan aplikasi ini. Itu kita tinggal melihat berapa nilai tertinggi dari anak, itu 90. Berapa nilai terendahnya, kita post di sini contoh ya. Berapa nilai terendahnya, berarti di sini 10 nilai terendahnya. Sekarang bagaimana untuk menaikkan yang 10 menjadi 75? Nah, supaya sampai di KKM, maka di aplikasi ini sudah saya buatkan rumusnya. Jadi teman-teman guru tinggal meletakkan, menulis nilai minimal yang diinginkan. Contohnya 75 seumpamanya. Yang memiliki nilai 90, kita tetapkan 90 atau kita tambah menjadi 95 seumpamanya. Maka di nilai TP ini akan berubah dengan sendirinya sesuai dengan perintah nilai markup dan nilai minimal maksimal up. Jadi kalau yang 90 akan menjadi 95 di sini. 90 akan menjadi 95, yang menjadi 10 menjadi 75. Dan terus ke atas ini akan tetap ranking masing-masing siswa ini tetap terjaga. Jadi yang 60, yang 50 juga tidak akan melampaui yang 60. Di sini yang 50 menjadi 85. Yang 60 menjadi 90. Jika ini kita kasih 9 juga bisa. Nah, berarti yang memiliki 90 ya tetap 90, tidak berubah. Nah, gitu. Nah, ini ke fungsi dari aplikasi ini. Jadi guru tidak perlu lagi mengatrol satu persatu setiap anak. Gitu. Bahkan ada teman-teman lagi yang cara penilaiannya begini. Teman-teman tidak perlu lagi mengalihkan hasil benarnya siswa dikalikan berapa, tidak usah, tinggal memasukkan berapa benarnya. Contoh, benarnya dari soal yang diberikan oleh guru, soalnya ada 20 soal seumpamanya. Kemudian yang benar hanya 19, kita ketik 19. Kemudian ada anak yang benarnya 17. Ada anak yang benarnya cuma 10 semuanya. Ada anak yang benarnya cuma 5. Ada anak yang benarnya 2 malah begitu. Nah, kita taruh di sini. Kemudian di sini kan muncul yang paling besar berapa, 19, paling rendah berapa, 2. Nah, kemudian kita patok nilainya. Yang memiliki nilai 19 saya kasih nilai 95 semuanya. Sudah, kasih di sini. Yang memiliki nilai 2 saya kasih nilai 76. Ini karena nilai minimalnya harus 75 atau 76. Maka di nilai TP2 ini akan berubah sesuai dengan pengaturan di sini. Nilai max up dan nilai minimal. Gitu. Dan perlu diketahui juga oleh teman-teman guru bahwa di dalam aplikasi ini teman-teman guru harus memiliki minimal 2 penilaian. Dari TP-TP ini minimal ada 2 TP yang dinilai.
Tidak boleh hanya 1 TP. Karena kalau yang dinilai hanya 1 TP, ini nanti tidak muncul di deskripsinya. Jadi harus ada 2 TP atau bahkan sampai 3 sampai 4 TP. Gitu. Dan di sini jika ada penilaian non tes praktek seumpamanya praktek PAI, kita tambahkan di sini nilainya. Nanti akan akumulasi dengan sendirinya. Di sini ada nilai formatifnya per semester, kemudian ini asesmen sumatif akhir lingkup materi, ini per lingkup materi. Ini per sumatif juga dalam lingkup materi. Nah, jika kita hanya dicukupkan dengan per TP ini saja tidak masalah sebenarnya. Jenis-jenis penilaian. Kemudian ini nilai akhirnya dan deskripsinya ada di sini semua. Deskripsi itu kan nanti ada 2, ada deskripsi nilai maksimal, ada deskripsi nilai minimal. Terus begitu di BPKN, di matematika, bahasa Indonesia dan selanjutnya. Gitu. Tadi BTK kan masih belum ada TP di sini, belum ada TP-nya, jadi di sini kosong menjadi 0. Di bahasa Madura juga 0 karena tidak ada TP-nya. Jadi harus ada TP-nya di sini dulu. Ini meskipun ada nilai tapi tidak ada TP, tidak ada deskripsi nantinya. Gitu Bapak Ibu. Kemudian kita kembali lagi ke menu. Setelah itu kita bisa melihat rekap di sini. Di dalam rekap ini kita dapat mengetahui ini nilai sudah, nilai jadi, nilai aslinya. Ya, semua nilai masuk di sini. Kemudian di ranking ini sudah kita ketahui ranking 1, ranking 2 dan ranking 3. Jika kita masih memerlukan informasi tentang ranking dari masing-masing peserta didik. Kita kembali ke menu, kemudian ada nilai induk dan dapodik, ini masih dalam pengembangan, ini masih belum bisa dilihat, masih belum bisa diklik karena untuk induk kurikulum merdeka ini masih belum tahu saya itu seperti apa formatnya, nanti akan disesuaikan. Kemudian ini ranking ya, di ranking sesuai dengan yang rekap nilai tadi. Ini rankingnya mulai dari ranking 1 sampai ranking terakhir. Kita kembali ke menu. Kemudian piagam, jika kita mau mencetak piagam di sini tinggal Bapak Ibu merubahnya. Bahasanya juga tinggal diubah di sini. Yang perlu dia perhatikan jangan sampai merubah rumus, hanya tinggal merubah ini di sini. Ini diubah sampai di sini. TP-nya tahun pelajarnya disesuaikan dengan yang ada di profil tadi. Kemudian logo sekolahnya bisa dirubah. Kemudian kalau nama kepala sekolah dan ini deh sesuai dengan rumus sudah. Kemudian cara mencetaknya, kalau piagam ini silakan memakai kertas yang memang sudah ada pinggirnya, sudah piagam khusus, kertas piagam khusus. Insya Allah ini sudah muat sesuai dengan ukuran piagam yang ada di pasaran. Kita kembali, kemudian kita langsung cetak rapor. Di cetak rapor ini pendidikan agama tanpa kosong. Nah, ini karena tadi masih belum isi. Satu baru isi namanya ini, nilainya ini, terus sampai ke bawah seni rupa masih belum ada nilai ya. Bahasa Madura ada nilai tapi tidak ada deskripsi. Kemudian di sini ekstrakurikuler 0, tidak ada ekstrakurikuler. Jika ada maka muncul di sini di profil siswa. Ekstrakurikuler kita isi di sini, ekstrakurikulernya apa? Pramuka. Kita kasih nilai ada A, B, B. Kemudian ekstrakurikuler kedua B, jika ada ini ya,
sempit, jika tidak ada bisa dikasih standar script jus amma, umpamanya kita kasih nilai juga A B C. Kita kembali ke kita rapor anak. Nah, ini pramuka sudah ada, tafidz juz amma sudah ada. A sangat baik, tafidz juz amma A sangat baik. Jika kita lihat nomor 3, pramuka dapat nilai B baik saja, tafidz juz amma nilai C berarti cukup. Itu. Kemudian tingkat kehadirannya, sakitnya berapa hari, isinya berapa hari, tanpa keterangan 3 hari. Di sini diambil dari profil siswa. Di profil siswa di sini tinggal menaruh berapa kehadiran, berapa alfanya. Jadi Adifa anak yang kedua, sakitnya 1, hanya 4. Coba lihat anak yang nomor 2. Anak nomor 2. Sakitnya 1, tanpa keterangannya 4. Kemudian naik dan tidak kelasnya, naik ke kelas 2. Kalau kita di sini dipakai rapot ini dipakai untuk anak kelas 1, maka di profil siswa di paling akhir kita pakai untuk di kelas 2, berarti naiknya kelas 3 di sini. Pada hakikatnya rapor ini bisa dipakai untuk anak kelas 1-2, hanya saja berbeda tujuan pembelajarannya. Sini 3, naik ke kelas 3. Kemudian ini sudah ada dengan sendirinya. Kemudian kita cetak sampul depan. Nah, sampul depan ini untuk anak kelas 1 memang, karena anak kelas 1 Bapak Ibu bisa merubah logo-logo ini ya. Kemudian untuk kelas 1 ini dicetak, kita kembali ke rapor. Nah, untuk kelas 2 kan enggak usah, tinggal untuk kelas 2 tinggal cetak sampul halaman saja. Jadi setiap halaman dikasih sampul. Ya, untuk kelas 2 rapor intrakurikuler semester 2 fase A. Jadi jumlah lembarannya nanti ada 3. 1 untuk kelas 2 ada lembaran sampul halaman, kemudian ini lembar 1 dan ini juga sudah. Kita kembali ke pertama. Setelah itu untuk rapor P5-nya di sini untuk aplikasi ini masih menggunakan 1 proyek ya. Untuk yang 2 proyek, 3 proyek masih saya kembangkan. Ini masih 1 proyek saja. Kita klik rapor P5. Di sini pertama kali yang harus kita lakukan adalah deskripsi proyek. Apa proyek yang P5 yang kita laksanakan dalam 1 semester? Contohnya menanam pohon. Nah, deskripsinya silakan Bapak Ibu buat sendiri seperti ini. Kemudian setelah itu dimensi. Nah, setiap proyek itu kan ada dimensi yang diambil, bisa 6 dimensi dipakai semua, bisa hanya 3 dimensi. Kebetulan di sini untuk penanaman pohon ada contohnya, ada 3 dimensi, yaitu ada seumpamanya iman kepada Tuhan. Kemudian dari iman dimensi yang pertama kita ngambil berakhlak pribadi, kemudian di sub elemennya apa saja, integritas, apa merawat diri sendiri secara mental dan lain sebagainya. Kemudian dimensi yang kedua apa bergotong royong, karena menanam pohon pekerjaannya kelompok berarti bergotong royong. Kemudian dari bergotong royong itu elemennya apa yang diambil, semuanya kepedulian. Kemudian sub elemennya kita ambil di sini persepsi sosial, tanggap terhadap lingkungan sosial. Nah, itu. Ini sudah dengan sendirinya ini berubah. Kemudian setelah gotong royong, karena menanam pohon itu mandiri, kita pilih mandiri seumpamanya. Dari dimensi mandiri elemennya apa?
pemahaman diri dan situasi yang dihadapi seumpamanya. Kemudian subelemennya mengembangkan refleksi diri. Sudah selesai. Kita kembali ke menu berikutnya. Setelah deskripsi proyek selesai, dimensi proyek selesai, sekarang nilai proyeknya. Nilai proyek kita tinggal nyawang-nyawang, kasih V saja. Di sini kan proyek 1, deskripsinya di sini. Gotong royong, apa beriman, gotong royong dan mandiri. Nilainya ini. Kemudian nilainya ada BB, MB, BSH, SB. BB ini belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, SB sangat berkembang. Coba di sini di rapor, di sini BB belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, SB sangat berkembang. Tuh. Ya. Jadi penilaiannya tinggal cawang ini aja. Kalau sudah berkembang ya tinggal klik ini. Nih, klik segitiganya V. Kalau di sini klik V. Tuh. Dan seterusnya. Maka setelah itu catatan proyek. Ini tidak usah. Untuk mengetahui apa saja catatan proyek pada masing-masing siswa setelah kita kasih penilaian. Kita kembali ke menu, kita cetak rapornya. Nah, di sini rapor P5-nya seperti ini. Ini deskripsi tadi, proyek yang di awal tadi menanam pohon. Ini deskripsinya muncul di sini. Kemudian penilaiannya muncul di sini. Kita taruh anak pertama ya, anak ke-1 di sini. Nah, ini. Jadi untuk menanam pohon, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian apa saja elemen dan subelemennya di sini muncul. Kemudian nilainya apa? SB. Sangat berkembang. Bergotong royong apa saja elemen dan subelemennya dan juga seperti itu. Kemudian dalam elemen berikutnya dimensi berikutnya tidak terpilih, berarti di sini kosong. Nah, ini catatan terakhir. Ya udah, semuanya selesai, berarti sudah selesai. Kita ke sampul P5. P5 juga ada sampulnya. Biar ada pemilah dari rapor yang intra dan juga yang P5 di sini. Kita kembali ke halaman rapor. Demikian kira-kira Bapak Ibu penjelasan tentang cara pengisian dari aplikasi ini. Jika masih ada kendala, hal-hal yang masih belum dipahami, kurang mengerti, silakan hubungi saya, chat di WA saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.